Pas ketiganya saya buat jaga-jaga diri, biar saya takut ada yang orang jahat sama saya bantai. Sampai kita kayak melihara sesuatu. Melihara gitu. apa itu? Kayak tuyul bagaimana gitu kan. Oke, teman-teman semua, kali ini kita masuk segmen analisa kejadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat datang di channel misteri kita. Pada kesempatan kali ini kita kembali lagi di konten diskotis, diskusi konten-konten mistis. Dan pada kesempatan kali ini kita telah kedatangan salah satu narasumber yang dimana ia dulu pernah belajar ilmu hitam. Oke, kali ini kita telah bersama dengan Mr. X ya. Dan namanya ia tidak ingin disebutkan karena ya tidak ingin dipublis aja nama aslinya. Akan tetapi dia ingin menceritakan tentang pengalaman atau perjalanan hidupnya selama ia dulu pernah belajar ilmu hitam. Oke, silakan Mr. X bercerita tentang pengalamanmu selama kamu belajar ilmu ya. Ya, silakan Mr. X. Jadi kayak gini bang, dulu pas sayanya belajar ilmu hitam, posisinya saya lagi kendala faktor keuangan, dan keduanya posisinya saya lagi kesal juga sama salah satu orang gitu. Di situ pas ketiganya saya buat jaga-jaga diri, biar saya takut ada yang orang jahat sama saya bantai semuanya gitu kan. Dan dulunya pas saya punya pacar, dia ninggalin saya, dia nikah sama orang lain. Saya kesal situ, saya hancurin rumah tangganya dia. Disitulah sampai sekarang saya nggak bakalan bisa ngelupain. Itu berarti awal mulanya ya. Iya. Nah, kalau untuk proses pembelajarannya itu kok boleh tahu seperti apa sih gitu? Kan kalau katanya Mr. X ini kan belajar ilmu hitam, yang dimana kan ilmu hitam ini biasanya banyak orang ingin menggunakan, cuman dilarang oleh agama. Iya. Gitu. Dan juga ini biasanya setelah bersekutu sama jin-jin gitu ya. Oke, silakan bercerita bagaimana proses pemasangannya gitu. Lalu pas lagi saya proses, pas berguru itu, saya disuruh sama guru saya, dan namanya nggak boleh dikasih tahu sama orang lain gitu kan, takutnya sayanya dimarahin apa gimana gitu kan. Disuruh guru saya suruh telanjang bulat bang, dikubur sampai setengah badan, setengah leher, kepalanya doang yang nongol. Dikubur di tanah. Dikubur kitanya sampai 3 hari 3 malam dikubur situ, nggak makan nggak minum. Oke. Di situ terus langsung dijajal, udah sediain air panas sama golok di situ. Dan ternyata berhasil dalam artian apa tuh? Berhasil karena itu lolos kitanya. Oh, jadinya setelah dikubur itu dites gitu ya? Dibacok gitu? Iya, langsung dibacok sama diguyur sama air panas. Diguyur air panas? Iya. Oke. Itu kan untuk yang ini ya, jaga-jaga ya? Iya. Nah, kalau untuk belajar yang sampai merusak hubungan orang itu gimana tuh? Kalau merusak hubungan orang tuh kitanya sampai kayak mau nyantet dia gitu kan. Tapi saya mikir kalau nyantet
dengan kita hancurin aja rumah tangganya biar ribut atau gimana gitu kan. Saya minta tolong sama guru saya gitu, bukan sayanya langsung, takutnya orangnya curiga apa gimana, saya minta tolong sama guru saya gitu. Oke, jadinya kalau untuk yang merusak hubungan itu perantara orang ya. Iya, Oke. Dan itu bener ya, berarti sampai rumah tangganya ya sampai rumah tangganya hancur hancur berantakan. itu baru 2 ya. Nah yang ketiga tadi apa tuh untuk ekonomi ya. Iya, Nah itu ekonomi gimana tuh prosesnya? sampai kita kayak melihara sesuatu Melihara gitu. apa itu? Kayak tuyul bagaimana gitu kan, kitanya kayak pesugihan gitulah pokoknya gitu. Sampai sayanya tuh kayak mendadak gitu kan pakai pesugihan. Oke, berarti kayak model agak-agak pesugihan kecil ya. Iya, Itu kayaknya maksudnya dalam artian apakah emang bergelimangan harta sampai bikin rumah atau kayak untuk gimana gitu? bukan ngasilin keuangan gitu. Maksudnya kayak sebagai kitanya bangga gimana tuh gitu kan kayaknya. Berarti maksudnya kepuasan tersendiri gitu. Iya, Teman dengan metode pesugihan gitu. iya, Terus mirip-mirip pesugihan kecil ya. seperti pesugihan gitulah. Itu berarti sampai memelihara tuyul gitu kan. Iya, Nah, itu kalau boleh tahu kan banyak sekarang nih fenomena-fenomena yang terjadi karena kehilangan duit ya. iya, Itu faktor karena yang pertama tuyul, babi ngepet, iya, dan lain sebagainya gitu. Bahkan ada pesugihan pocong juga katanya. Nah, kalau Bang Mister X ini ya, itu kan tuyul ya. Nah, iya. kalau tuyul tuh meliharanya gimana? Biasanya kita tuh Beli awalnya. awalnya beli ke dukun tuh, guru saya yang beli gitu kan, guru saya yang ngasih gitu kan, nih kamu pegang gitu biar kamu dapat penghasilan apa gimana gitu kan. Itu dari situ. Dari tuyul itu. Iya, Dan kalau boleh tahu, makanan tuyul itu apa sih biasanya? darah. Darah. Dan biasanya kalau abang ini ngasih darah apa? Ya ASI itu ASI. ASI dari siapa? dari perempuan. Siapa perempuannya? Ya siapa aja. Ada lah gitu ya. Ada lah pokoknya, nggak mau kita sebutin gitu. Oke, berarti pakai ASI perempuan ya? Iya, Yang bisa juga diganti dengan darah gitu. iya. Oke, kalau boleh tahu biasanya kalau dari tuyul gitu, pendapatannya berapa yang biasanya abang dapat gitu? Biasanya dapatnya 5 juta 5 juta. Itu dalam 1 bulan. 1 bulan 5 juta. Iya, Berarti kalau metodenya ya kan itu kan hanya pendapatan. Metodenya kalau untuk mengambil atau bisa dibilang nyari duitnya gitu, itu gimana maksudnya? Maksudnya apakah pindah-pindah, apakah tetap di tempat itu apa gimana? keliling kitanya. Keliling. Kemana keliling? Biasanya maksudnya daerah-daerah sekitar apa? Daerah luar daerah sini. Oh berarti nggak di kampung sendiri ya? Bukan kampung sendiri kitanya. Oh iya. Berarti itu yang dihasilkan oleh tuyul. Iya. Nah, kalau boleh tahu kan ini Kang Mister X ini ya, Bang Mister X. Ini kan udah bergelut lama ya, maksudnya ya. Udah berapa tahun kalau boleh tahu di ilmu hitam ini? 15 tahun. 15 tahun. Itu dari masih sekolah berarti ya? Dari masih sekolah. Oke. Awalnya gimana sih? Maksudnya apakah diajak, apakah gimana? Diajak kitanya. Diajak sama siapa? Sama temen. Oh, sama teman awalnya. Iya. Tapi lama-lama jadi keterusan kitanya gitu. Jadi ketagihan lah, terus main hitam terus gitu kan. Oke. Pengen menguasai gitu. Oke. Nah, perihal yang tuyul nih kan saya masih penasaran. Biasanya kan orang-orang yang cari-cari pesugihan tuyul gitu kan, atau kayak lewat tuyul gitu ya instan. Itu kan biasanya ada penghasilannya. Yang tadi Akang bilang 5 juta. Nah, kalau boleh tahu kalau Akang pribadi gitu, make duit tersebut untuk apa biasanya? Ya buat happy aja. Happy. Buat minum gitu kan, buat main perempuan. Bawa perempuan sampai ke hotel gitu kan.
kita bawa tiap hari. Harus habis sekejap. Oh gitu. duitnya. Oh duitnya harus habis sekejap. Iya, Kalau nggak habis sekejap gimana itu? hilang dia. Hilang duitnya. Oke. Nah itu kan kalau boleh tahu kan si tuyul itu apakah mengikuti Akang terus apa gimana nih? Mengikuti terus. Maksudnya sampai waktu itu ya pada kala itu ngikut terus gitu. Iya, sayanya kemana, ngikut terus dianya. Gitu. Oke, ini cukup ini ya teman ya. Jadinya pembahasannya agak konteks sedikit ekstrim ya. Karena si Akang ini jujur sih tadi emang sempat saya tanya-tanya juga apakah dia bersedia atau tidak. Ternyata dia bersedia. Tapi di balik ini sebenarnya nanti ya ada pesannya juga gitu kan. Nah, saya sebelum ke arah pesan gitu, saya mau nanya biasanya dampak yang dialami oleh Akang ini ya, kan biasanya orang-orang yang memiliki ilmu ya, biasanya orang-orang yang memiliki ilmu apapun Iya, itu memiliki dampak negatif gitu untuk selain ibaratnya menghasilkan yang tadi tuyul atau bisa merusak hubungan orang atau badan jadi kebal gitu ya, itu kan punya dampak negatif. Nah dampak negatif apa sih yang udah Akang rasain? saya sampai hampir gila sayanya. Hampir gila Iya, karena itu. karena itu doang. Jadi yang dirasakan tuh apa sih sama tubuh sendiri tuh? Kayak berat gitu kan, mau pengen pergi terus atau gimana, tapi pikiran kosong. Yang kosong. Pikiran kosong kitanya. Mikir kemana, ayo udah kita mau gitu kan. Jadi sampai seperti itu ya. Iya, Katanya kan tadi Akang juga bilang sama saya, katanya Akang ini sukmanya, ya Akang sendiri ya nih yang ngomong, sukmanya tuh hilang 2, hilang 1 bukan 2. hilang 1. Iya, Nah itu kok kenapa Kang bisa hilang seperti itu? sayanya juga nggak tahu itu hilangnya karena kenapa gitu kan. Pas teman saya dia bilang pengen di ruqyah, sayanya ada yang ngasih tahu jangan di ruqyah orang ini. Kalau di ruqyah dia nggak bakalan selamat. Soalnya sukmanya hilang 1. Sukmanya hilang 1. Iya, Oke, gara-gara jangan sampai diruqyah gitu. iya. Padahal saya pengen banget mau di ruqyah gitu. Jadi kan. sudah ibaratnya sudah taubat gitu ya. Sudah taubat dari ibaratnya ilmu-ilmu hitam ya. Iya, Oke, kalau boleh tahu ya kan Akang selama ini udah bergelut terlalu dalam ya di dunia hitam gitu ya. Itu Akang merasa menyesal atau ibaratnya merugikan orang nggak sih gitu? Ada perasaan nggak sih dalam hati terkadang gitu yang muncul? ya terkadang sih saya sih menyesal gitu kan. Saya mikir kenapa saya kayak gini ya, warga saya ambilin terus uangnya gimana gitu kan. Pasti warga menyesal juga, pasti nyariin nih siapa sih biangnya yang nyiarap-nyiaran gitu. Sampai saya nangis gitu, pengen banget tobat. Saya nyesel udah sayanya. Oh, ada penyesalan dalam hati ya? Iya, Oke. Kan tadi Akang katanya menyesal gitu kan? iya. Dan pengen bertobat juga. Nah, setelah itu Akang sebenarnya ada niatannya sih kan Akang udah berhenti nih? Iya. Maksudnya udah nggak ngejalani ilmu itu lagi gitu kan? Ada. Saya ada niatan untuk apa misalnya contoh yang lebih baik gitu, usaha atau dagang atau kerja dan sebagainya. Ada, saya pengen buka usaha kecil-kecilan gitu, kayak jualan gitu kan. Daripada saya kayak gini terus, menghasilkannya pakai uang haram, udah nggak boleh lah gitu kan. Capek juga sayanya gitu. Nyesel udah sayanya, udah pakai ilmu-ilmu hitam kayak gini. Berarti pengen ke arah kayak model Jalan usaha yang bener gitu, usaha gitu. kecil-kecilan atau kerja ya yang lebih Iya. halal ya. Oke, nah ada mungkin ini kan ya Kang ya, mungkin bukan hanya Akang aja nih ya, Kang Mr. Ek ini yang ibaratnya apa ya, menjalankan ilmu tersebut. Iya. Masih banyak mungkin penonton-penonton di sana ya yang mungkin ya tidak bisa disebutkan satu persatu yang nonton video ini. Barangkali ada yang terdorong atau masih ada yang menggunakan ilmu-ilmu yang dilarang oleh agama gitu atau bisa dibilang masuk ke ilmu hitam. Ini barangkali akan ada pesan gitu untuk mereka semua yang masih
menjalankan tersebut gitu. Ya mungkin saya kasih saran sih, kalau pengen menghasilkan uang yang halal, kerja keras kitanya. Janganlah misalkan pakai hal-hal gaib atau gimana gitu kan. Kerja keras terus. Kalau pengen usaha, berdoa sama Yang Maha Kuasa. Insya Allah pasti ada jalannya katanya. Gitu kan. Oke, pesannya itu ya. Iya. Oke, siap. Jadi ini ceritanya dari Akang Mr. X ini ya, yang dimana dia sedikit demi sedikit menceritakan ya tentang pengalaman hidupnya dulu ya, yang mungkin pernah masuk ke dunia kelam. Dan buat teman-teman juga ya, informasi buat teman-teman semua. Nah, tadi Kang Mr. X pun ya, dan di sini dia bawa salah satu kawan itu kan, sempat bilang sama saya gitu kan. Dia tuh, mohon maaf kalau misalnya nanti ya Kang, ya maaf ya saya sampein ya. Iya. Itu kalau ngomongnya agak-agak terputus-putus karena yang tadi Akang bilang ya, itu udah agak ini ya, kadang kosong pikiran gitu, tiba-tiba muncul lagi pikirannya. Jadinya agak kurang connect gitu kan kadang-kadang ya. Iya. Dalam pengingatan pun agak ini ya, Agak kurang gitu ya. Padahal ini banyak banget yang pengen diceritain. Iya. Tapi yang ingat tuh hanya beberapa aja gitu ya. Oke, Kang ya. Terima kasih gitu kan. Oke, teman-teman semua, kali ini kita masuk segmen analisa kejadian. Oke, teman-teman, jadi di konten Diskotis ada segmen tambahan baru yang bernama analisa kejadian, yang dimana saya pribadi menganalisa setiap kejadian-kejadian atau pengalaman-pengalaman mistis seseorang yang pernah bercerita di konten Diskotis. Nah, kali ini kita akan menganalisa kejadian ya atau pengalaman dari Akang Mr. X ini ya, dari sepengetahuan saya. Oke, dari kejadian yang pertama. Akang ini pernah belajar apa kan? Ilmu hitam. Iya, yang pernah dipendem itu ya. Iya. Dipendem sampai leher. Sampai leher itu nggak makan 3 hari. Oke, jadi teman-teman semua, biasanya kejadian-kejadian ini ya, atau pengalaman si Akang ini banyak sekali ya digunakan oleh mungkin teman-teman kita yang di luar sana ya, yang masih menggunakan ilmu ini, yang dinamakan ini ilmu untuk apa ya, tenaga dalam, kundalini atau kanuragan ya, yang dimana nanti sebenarnya dipendam itu gunanya untuk apa? Untuk menyerap energi-energi alam. Dan biasanya ya, ini si yang pemasangnya ini ya, atau gurunya ini, itu sudah perjanjian dengan si makhluk halus tersebut, si jin tersebut yang ingin dipasangkan kepada tubuh orang yang dipendam itu ya. Itu biasanya untuk ilmu-ilmu kebal bisa, ilmu tenaga dalam bisa, dan ilmu-ilmu biasanya yang apa ya, yang kayak dari jarak jauh itu tuh ya, tenaga dalam. Ya, tenaga dalam dari jauh itu sebenarnya bisa semua ya. Jadi sebenarnya ini hanya ritual aja dipendam itu, tapi biasanya ilmu-ilmu yang dipendam ini itu berasal dari daerah-daerah sana ya, pokoknya daerah-daerah sana ya, saya nggak bisa sebutin daerahnya gitu, intinya daerah Kulon sana gitu kan. Itu biasanya masih menggunakan ritual ini untuk memasang atau memasukkan ilmu tersebut. Dan yang kedua, melalui santet ya, untuk merusak hubungan. Iya. Nah, sebenarnya perbuatan santet ini ya, ini sebenarnya udah, kalau di Indonesia ya, itu bukan hal yang bukan rahasia lagi gitu, tapi ini udah menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat Indonesia ya. Banyak sekali yang menggunakan santet ini atau teluh atau lain sebagainya untuk menyakiti seseorang gitu, atau untuk ibaratnya merusak hubungan seseorang dan lain sebagainya, karena biasanya ada dendam ya, dendamnya itu tidak bisa terbayarkan dan tidak bisa dimaafkan gitu dari orang tersebut ya, yang mengirimnya ini nih biasanya. Nah, biasanya si dukun itu minta apa ya, ritual-ritual atau minta sesaji-saji ya biasanya ya, kalau untuk santet ya, yang pernah di ini ya, untuk sesuguhan si jinnya. Karena apa? Biar sistem santet tuh gini,
Kalau misalnya kita menuruti kemauan si jin, ya si jinnya pun pasti nurutin kemauan kita, gitu ya. Kalau sistem santet, jadinya misalnya contoh Akang ini suruh bawa ayam cemani, contohnya gitu ya. Iya. Ayam cemani ini bisa dibayar pakai nyawa, gitu kan. Misalnya, tolong ini saya udah bawa ayam cemani, ya izin sama jinnya gitu. Tolong kamu cabut nyawa itu. Nah, si jin itu biasanya ngelakuin gitu, walaupun ibaratnya tidak mati, biasanya dibikin sakit dan lama gitu, yang lama biasanya, atau bisa jadi dibikin kayak tadi rusak hubungan dan Rusak sebagainya gitu. Dan yang ketiga, ini jenis pesugihan ya Kang ya. Iya. Pesugihan tuyul ya. Iya. Nah, yang tadi saya bilang pesugihan tuyul ini biasanya banyak sekali yang menggunakan, karena ini persyaratannya pesugihannya tidak terlalu berat ya. Ini tapi dosanya tetap aja sama ya, beratnya gitu. Tapi kalau biasanya kalau pesugihan tuyul itu biasanya tumbalnya istri ya, atau wanita-wanita yang sedang menyusui, atau bisa jadi diganti oleh darah. Nah, darahnya itu kadang-kadang bisa darah manusia, bisa darah ayam, darah kelinci dan lain sebagainya. Tapi biasanya tuyul-tuyul ini minta hal-hal yang ribet. Contoh, darah kelinci kan, misalnya kalau di daerah kalian sulit kelinci gitu kan ya, atau darah ayam cemani kadang-kadang, atau darah ayam yang biasa atau ayam jantan yang mungkin harganya lumayan mahal juga kalau untuk ritual-ritual. Dan biasanya itu belinya pun bukan di toko ayamnya atau toko binatangnya itu tersendiri, itu biasa ada kayak toko black marketnya sendiri ya, dari seri spiritual gitu ya belinya, bener ya. Ya ada toko black marketnya gitu, dan menjual darah-darah atau apa ya, bahan-bahan untuk pesugihan itu. Jadi ada 3 itu ya. Iya. Nah, 3 yang pernah Akang pelajari ya. Iya. Nah, ini sebenarnya kan udah ketahuan nih, D3 ini sebenarnya berat banget nih Kang ya. Berat banget nih dosanya nih, udah campur aduk gitu Kang, maaf nih ya. Iya. Gitu, campur aduk. Dan mohon maklumin aja kalau misalnya Akang tadi bisa berdampak negatif sampai hilang ingatan, kadang-kadang tidak connect, kadang-kadang bergurau sendiri gitu Kang ya. Itu karena kenapa sukmanya bisa hilang, karena sukmanya itu diganti oleh si jin itu. Si jin itu masuk ke dalam diri Akang untuk menguasai itu, apa sih dibilang, tubuh kita nih atau motorik kita dikuasai agar selalu terngiang-ngiang kata-kata dia, dan Akang pun selalu ikut kata-kata dia. Nah, karena yang pertama sih yang tadi saya bilang itu yang paling berat itu yang pesugihan itu Kang. Iya. Sama yang perusak hubungan orang itu paling berat sebenarnya. Cuman kalau untuk ilmu-ilmu tuh bukannya berarti nggak berat, tapi masih bisa diatasi. Cuman ini udah 2 ini udah masuknya bersekutu gitu sama makhluk halus, dan pasti bakal berdampak buruk kepada orang yang ibaratnya ini ya, yang melakukan hal tersebut. Iya. Paling itu aja ya Kang. Dan alhamdulillah tadi Akang juga sebenarnya kesini ya karena ingin berobat gitu Kang ya, ingin berencana ingin diruqyah gitu Kang ya. Iya. Ingin diruqyah, tapi Akang nggak mau, Akang ini yang nggak mau didokumentasikan gitu kan ya untuk ruqyahnya. Tadi datang bersama saudaranya atau temannya Kang ya. Iya. Dinta diantar ke sini. Nah, kebetulan tadi saya menggali ceritanya dan lumayan ibaratnya menyeramkan dan lumayan ekstrim juga gitu ceritanya si Akang Mr. X ini. Makanya alhamdulillah kita tadi sempat berbincang-bincang dan Akang setuju untuk bercerita di konten Diskotis ya Kang ya. Nanti setelah ini baru kita ruqyah, dan alhamdulillah semoga niat baiknya Akang juga untuk menuju ke arah yang lebih baik gitu ya. Iya. Dan menuju jalan yang halal gitu, itu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Nah, buat teman-teman semua juga ya, ambil pesannya juga, ambil hikmahnya, jangan ambil negatifnya ya, karena ini hanya sebenarnya pesan dan pertanda aja bahwa kalian itu tidak boleh sembarangan ya dalam menggunakan ilmu atau belajar ilmu ya dan lain sebagainya. Pokoknya pasti ada dampaknya. Apa yang kalian pelajari pasti akan berdampak juga kepada kalian. Jika kalian yang pelajarinya baik, pasti akan berdampak baik. Cuman kalau yang kalian pelajarinya itu kurang baik, pasti akan berdampak pun kurang baik untuk diri kalian. Oke, sekian dari saya. Terima kasih Kang Mr. X ya untuk ceritanya, dan saya juga mohon pamit ya, dan itu sedikit penjelasannya dari saya. Tetap saksikan konten-konten misteri kita yang lainnya karena mereka ada di sekitar kita.